Shalom, puji nama Tuhan, Shalom. Luar biasa semangatnya Bapak Ibu yang terkasih, haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, harus luar biasa karena hari ini adalah hari kemerdekaan bangsa kita, amin, haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita bangkit berdiri untuk bersama kita memperingati kemerdekaan bangsa kita dengan bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Merdeka, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan tempat ini, haleluya. Mari Bapak Ibu, bersama kita menyaksikan penampilan terbaik dari Nadia. Dipersilakan untuk duduk Bapak Ibu sudah terkasih. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
Tepuk tangan yang meriah untuk Nadia, haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Bersama kita bersatu hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan setiap hati dan pikiran kita. Mengucap syukur untuk kemerdekaan yang telah Tuhan berikan bagi bangsa kita. Mengucap syukur untuk kemerdekaan yang telah pahlawan perjuangkan untuk kita. Mengucap syukur hari ini kita boleh dimerdekakan dari segala dosa, boleh dimerdekakan dari segala belenggu-belenggu yang mengikat kita. Mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suara kita. Mari sembah Tuhan. Mari angkat pujian syukur kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari angkat setiap pujian kita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Kami ucapkan berkat Tuhan untuk bangsa kami. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Berkenan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, kebenaran-Mu, memancarkan terang-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini Tuhan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini Tuhan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari semua Bapak Ibu Saudara saya yang udah berdiri bersama kita nyatakan suara kita. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini Tuhan, bagi
yang paling meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat hadirat-Mu luar biasa Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat kemerdekaan ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat kemerdekaan yang telah diperjuangkan Tuhan oleh para pahlawan kami Tuhan. Kami ucap syukur juga Tuhan, kami boleh ada tempat ini Tuhan untuk semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau lagi bersuka cita, kami mau lebih lagi bersemangat dalam memuji Engkau Tuhan. Bakar setiap roda jiwa kami Tuhan untuk semakin terbakar di dalam Engkau Tuhan. Berkati Tuhan tempat ini Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Dan kami yakin Tuhan sebab 2-3 orang berkumpul Tuhan, di situ namamu hadir Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Mari semua umat Tuhan yang telah merdeka, bersama-sama kita sambut Tuhan Yesus kita, Raja di atas segala raja. Haleluya, amin, haleluya. Saya mau lihat semangatnya Bapak Ibu Saudara. Boleh kita sapa kanan kiri kita, kamu luar biasa, kamu sudah merdeka, kamu diberkati Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita bersatu dalam Tuhan. Bersama-sama kita menyanyikan lagu pujian tiba saatnya. Haleluya. Tiba saatnya kami dari berdiri di hadapan tatanan Tuhan, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Kami bersatu Tuhan. Suku dan bangsa Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan
bersama memuji nama Tuhan. Lebih lagi semangat, masih bersemangat memuji nama Tuhan hari ini, amin. Haleluya. Kita percaya hidup kita tak akan sama setelah kita diberdeka oleh Tuhan, amin. Haleluya, hidupku tak akan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, amin Tuhan. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sambar. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sambar. Kaulah satu-satunya, amin Tuhan. Kaulah satu-satunya dari hidup kami, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku Tuhan, keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sambar. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sambar. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan kami hidup, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sambar. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sambar. Serah-serah kemuliaan bagi Tuhan kita yang paling meriah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu turun Tuhan atas bangsa kami tercinta Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, bangsa kami Tuhan boleh menjadi pionir Tuhan bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Ketika kami bersatu Tuhan, ketika kami bersehati Tuhan, di situ kuasa-Mu terjadi Tuhan bagi bangsa kami. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku.
Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Amin, Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bersama kita nyatakan, bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Saya persilakan hamba-Mu segera maju ke depan. Nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa Tuhan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau
Tuhan, biar hati kami, hidup kami dipenuhi nama-Mu. Hidup yang senantiasa berpaut akan Engkau Tuhan. Ini kami datang dengan segenap kerinduan kami. Kami mau nyatakan bahwa kami mau ketemu Yesus. Kami harus ketemu Yesus. Kami mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Saat ini kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebab yang terpenting dalam ibadah ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menopangkan tangan berkat-Mu. Engkau menopangkan tangan perkenanan-Mu atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami terus rindu, Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam setiap hati kami, lewat kebenaran firman yang akan sesaat lagi akan ditaburkan Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu terus bekerja membajak setiap tanah hati kami. Dan Engkau menutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus tempat ini Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu boleh tersampaikan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi juru bicara-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan dengan pasti. Amin. Haleluya, jangan pergi dulu, jangan pergi dulu, kita mau nyanyi bersama-sama. Merdeka, merdeka, boleh bangkit berdiri, kita mau menyanyi, kita mau menyanyi Hari Merdeka Bapak Ibu. 17, masih aroma kemerdekaan dong. Kita mau naikkan lagu ini 17 Agustus tahun dengan semangat 45 dengan penuh sukacita. Setuju? Haleluya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Merdeka! 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 Yes, haleluya. Terima kasih. 17 Agustus jangan meleot. Jangan ya Dek ya. Jangan nggih Bu nggih. Semuanya sehat? Penuh sukacita? Puji nama Tuhan. Dapat apa kemarin? Tarik tambang? Dapat kesel Bu. Dapat kesel Mbak. Podo itu. Tapi tetap semangat. Luar biasa. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya sehat? Doa saya Bapak Ibu semuanya sehat, jasmaninya sehat, rohaninya. Amin. Penuh sukacita karena Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kemerdekaan ilahi. Untuk tema di bulan Agustus. Semuanya sudah merdeka?
Amin. Amin. Sekalipun masalah banyak, merdeka. Sekalipun merasakan sakit, merdeka. Amin. Amin ya. Setuju, semangat tenan iki. Orang duwe duit, merdeka. Sing penting ana Gusti Yesus, beres kabeh. Merdeka. Wah, anak muda kemarin PBIS kalah loh sama ini. Suaranya kemarin kalah ya Ul ya. Setuju Ul? Wah, emak-emak dilawan. Emak-emak dilawan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya siap untuk mendengarkan kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Hidup dalam kemerdekaan. Dalam apa itu? Kemerdekaan nilai. Oke, 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 sebagai tema kita, boleh dibukakan Mbak Febi, bisa nggak pakai itu? Kelihatan? Oh iya, itu tadi kelihatan Mbak Febi, enggak apa-apa, saya bisa baca dari sini. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17, sebab Tuhan Allah adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 79 tahun Bapak Ibu bukan usia yang muda lagi untuk Indonesia. Dan kita tahu kemerdekaan Indonesia bukan hal yang mudah untuk diperjuangkan. Karena pada saat itu Indonesia, kemerdekaan Indonesia penjajahannya berapa tahun? Belanda berapa tahun? Berapa? 350 tahun. Belanda itu jajah 350 tahun. Jepang 3,5 tahun. Lama ya? Oh, baru tahu ya. Baru tahu Bu Bibit. Dan pengorbanan jiwa, raga, harta semuanya diberikan oleh para pahlawan kita. Sehingga saat ini kita boleh hidup di alam kemerdekaan. Apakah stop di sini saja? Enggak Bapak Ibu. Ternyata masih banyak yang perlu diperjuangkan untuk Indonesia saat ini. Masih banyak yang harus diperjuangkan untuk Indonesia tetap menjadi Nusantara baru, Indonesia maju. Ini jangan mau tak jadi tebak-tebakan, tapi enggak jadi. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan pun bukan dengan emas perak kita dimerdekakan, namun dengan darah yang mahal. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang memerdekakan kita. Darah yang mahal yang tercurah. Tubuh yang dipenuhi dengan bilur-bilur itu yang memerdekakan kita. Sehingga kita boleh layak berkata, ya Aba, ya Bapa. Kita bukan lagi ada di dalam perbudakan dosa. Kalau bangsa Indonesia penjajahan, tetapi kita juga saat dulu sebelum Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita menyelamatkan kita, kita ada di dalam perbudakan iblis, menjadi hamba dosa. Merdeka, merdeka itu artinya apa Bapak Ibu? Bebas, tidak di bawah kendali seseorang atau pribadi, itu adalah arti dari kata merdeka. Namun Tuhan Yesus Kristus sudah memerdekakan kita. Tuhan sudah selesai dengan apa yang menjadi tugasnya. Ketika Tuhan katakan sudah selesai.
Artinya semua hutang dosa kita di masa lampau, sekarang, dan masa depan kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dosa ibu, bapak, saudara, dosa saya sudah ditebus. Dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Mohon maaf. Namun saat ini, apa yang kita perlu perjuangkan Bapak Ibu? Apa makna kemerdekaan itu? Atau setelah merdeka sudah selesai? Indonesia enggak. Indonesia semakin memperbaiki diri, demikian dengan kehidupan kita. Apa makna kemerdekaan ilahi yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita? Karena seringkali, aku sudah selamat, aku sudah dimerdekakan oleh Tuhan, enough, selesai. Sama seperti Tuhan Yesus sudah selesai, saya pun sudah selesai. Pagi hari ini kita belajar tentang makna kemerdekaan ilahi dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang pertama, Galatia 5 ayat yang pertama. Bisa dibukakan Mbak Febi. Galatia 5 ayat yang pertama, kita mau belajar bersama. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Kemarin Om Musi sudah menjelaskan tentang kemerdekaan, bagaimana hidup dalam roh yang telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita, berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan lagi. Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan itu bukanlah sebuah kebebasan yang tanpa batas. Karena sekarang ini Indonesia banyak oknum sih ini, kemerdekaan dipakai sehingga kemerdekaan itu menjadi sebuah hal yang menjadi kebablasan. Sama dengan kehidupan kita, orang-orang percaya, ketika Yesus Kristus sudah memerdekakan kita, bukan berarti kita bebas merdeka, bebas mau melakukan apa saja. Bukan Bapak Ibu. Karena ketika kita ditebus, kita sudah dibayar lunas, artinya kita menjadi miliknya Tuhan. Kristus sudah memerdekakan kita, berarti kita menjadi miliknya Kristus. Loh, berarti sama-sama menjadi hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan yang ini beda. Bukan yang berujung kepada maut, tetapi kehidupan kekal yang Tuhan berikan bagi kita. Keselamatan kekal yang Yesus Kristus berikan kepada kita. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Kita menjadi miliknya Kristus. Kemerdekaan yang saat ini karena Kristus telah memerdekakan kita. Sehingga hidup kita adalah milik Tuhan. Bukan milik setan lagi, bukan milik dari dunia lagi, tetapi kita adalah milik Kristus, di mana Roh Kudus ada di dalam setiap hati orang-orang percaya. Bukan hidup kedagingan, hidup yang penuh dengan keduniawian, tetapi hidup di dalam Roh yang memerdekakan kita semuanya. Amin. Katakan buat kiri kananmu, aku punyanya Tuhan Yesus. Amin.
Kita kepunyaan Tuhan, kita itu miliknya Tuhan. Kita itu sudah dikasih stempel, kamu punyaku. Jangan lari kemana-mana. Ketika kita menjadi miliknya Tuhan dan stempel itu, meterai itu ada di dalam diri setiap kita, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Oleh sebab itu yang kedua, makna kemerdekaan yang kedua adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup berjalan bersama Roh Kudus. Artinya apa ini Bapak Ibu? Artinya bahwa setiap kita memberi diri. Berarti tidak dengan paksaan loh ya. Memberi diri untuk Roh Kudus bekerja dan berotoritas di dalam hidup kita. Mempersilahkan Roh Kudus bekerja, berotoritas atas hidup kita. Artinya apa Bapak Ibu? Hidup kita ini siap untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan. Karena apa? Karena Roh Kudus bekerja di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita, Roh Kudus menyertai kita. Itu makna dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan ada bersama kita. Oleh sebab itu kemerdekaan tidak berhenti. Kita jangan terpesona dengan euforia kemerdekaan. Paulus ketika hidupnya dimerdekakan oleh Tuhan. Bagaimana seorang Paulus kita tahu hidupnya ketika belum bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika belum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, hidup Paulus adalah hidup yang sangat membenci Yesus dan pengikut-pengikutnya. Tetapi begitu hatinya kecantol dengan Tuhan Yesus, Tuhan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun bukan itu saja, kita buka dalam Filipi 2. Filipi 1 ayat yang ke-21, 22. Bisa tolong Mbak Febi? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Ini adalah apa yang menjadi isi hati Paulus, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kalau mati, kalau dia mau hidup itu hidupnya buat Kristus, berbuah bagi Kristus. Kalau mati keuntungan buat dia karena bisa bersama-sama dengan Bapa di sorga. Dan ini menjadi contoh buat setiap kita. Ketika kita sudah dimerdekakan, sudah merdeka istilahnya. Karena sudah menjadi miliknya Kristus, apapun yang Tuhan inginkan, kita rela, kita mau melakukannya. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya supaya kita beroleh selamat. Yang seharusnya kita ada di penghukuman kekal, kematian kekal, maut. Tetapi oleh karena kasih yang dari Bapa mengorbankan anaknya yang tunggal sebagai Tuhan dan juru selamat, satu-satunya juru selamat manusia, tidak ada yang lain, hanya Yesus Kristus. Bagaimana hidup yang menghasilkan buah Bapak Ibu?
Hidup yang menghasilkan buah sama seperti saat ini kita mengisi kemerdekaan. Kita pun anak-anak Tuhan mengisi kemerdekaan kita. Kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita belajar. Yang pertama adalah bagaimana hidup menghasilkan buah. Buah seperti apa? 1, buah pertobatan. Buah pertobatan. Hidup yang diperbaharui di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana Roh Kudus memperbaharui hidup kita. Kita di ayat Galatia 5, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging, ayat yang ke-24. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Buah pertobatan adalah ketika kita mau menyalibkan daging kita. Bukan berarti, saya dulu pas masih kecil suka diweden-wedeni sama tetangga saya. Dia udah dewasa, saya masih SD kayak pas itu. Heh, kowe Kristen toh? Heeh. Heh, aja dadi wong Kristen, sok benek mati dipenteng. Dipenteng itu gitu Bapak Ibu. Seperti itu bulian orang-orang pada saat itu. Karena saya nggak mudeng dipenteng, saya yo slow aja dipentengi batinku apa gitu, aku nggak ngerti. Apa yo malah tak gituin. Sebenarnya mati ke dipenteng. Ini bukan berarti kita mati disalib. Tetapi kalaupun itu harus sama seperti Petrus yang matinya malah justru disalib terbalik karena dia enggak layak mati seperti Tuhan Yesus yang mati disalib dengan tegak, maksudnya dengan berdiri seperti ini. Dia meminta hukuman ketika disalib, dia disalib terbalik, itu Petrus. Kalaupun harus seperti itu, ketika kita harus mengikut Tuhan, ya mau apa lagi? Takut ya? Itu disalib yang sebenarnya. Lah ini Bapak Ibu, ini dalam arti menyalibkan daging kita itu artinya mematikan segala keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kehendak Allah, perbuatan-perbuatan daging yang seperti apa? Bapak Ibu, di dalam Galatia 5 itu dijelaskan semuanya. Perbuatan-perbuatan daging yang harus disalibkan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Banyak. Ini adalah perbuatan-perbuatan daging. Ini yang harus disalib Bapak Ibu. Hal-hal yang seperti itulah yang perlu disalibkan. Buah pertobatan artinya kita menanggalkan semuanya perbuatan-perbuatan dosa, pakaian lama kita tanggalkan, mengenakan pakaian baru, menjadi manusia baru, manusia roh. Itu yang Tuhan inginkan. Yang pertama, mengisi kemerdekaan ilahi, menghasilkan buah pertobatan. Apa yang saat ini belum menjadi pertobatan buat kita? Apakah kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak berkenan? Monggo Bapak Ibu, akui di hadapan Tuhan. Memohon ampun kepada Tuhan. Dan hasilkan buah pertobatan. Menjadi manusia baru di mana Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Roh Kudus memimpin hidup kita. Yang kedua, buah sebagai hasil kemerdekaan. Kenapa buah? Buah bukan buah-buah roh, Pak Ibu, tapi buah roh. Buah roh ini
Satu buah dengan 9 rasa. Artinya berarti tidak bisa dilepas satu-satu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Enggak bisa, oh aku kesabaran aja, penguasaan diri enggak. Ternyata enggak boleh dilepas-lepas Bapak Ibu. Karena ini satu buah, bukan beragam buah, satu buah. Yang dihasilkan Roh Kudus yang memiliki 9 rasa. Dan semuanya mari kita belajar bersama untuk kita meminta kepada Roh Kudus. Buah itu bukan produk Bapak Ibu. Buah itu adalah hasil. Buah itu adalah hasil dari pohon. Ketika kita bercocok tanam, kemudian berakar, bertumbuh, berdaun, berbuah, berbunga, berbuah. Jadi sebuah proses ketika kita menghasilkan buah itu bukanlah hal yang instan, namun proses. Karena Roh Kudus ada di dalam kita, bekerja di dalam kita. Berarti kita harus bersama-sama dengan Roh Kudus terus dibangun, membangun kehidupan spiritual kita, membangun kehidupan rohani kita, terus dibangun, berakar, bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah roh. Bukan produk, karena buah itu nempel di pohon. Kecuali buah apus-apusan, kecuali buah parsel. Kok bisa menempel? Kerenjange metu anggure, oh bukan. Itu ditempleke nganggo selotip, pakai solasi. Nah, buah ini muncul karena kita mau bertumbuh. Pohonnya bertumbuh, sama dengan kehidupan kita. Ketika kita mau berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Kristus, maka buahnya adalah buah roh yang bisa dinikmati, dilihat oleh Tuhan, dinikmati oleh sesama kita. Itu buah roh. Dan itu pasti dihasilkan oleh anak-anak Tuhan. Walah kalau 9 buah roh itu, wah itu terlalu luar biasa, itu terlalu sempurna itu. Kemarin waktu persekutuan hamba-hamba Tuhan Solo Timur ada kayak seminar gitu yang dibawakan oleh dosen Om T yang tentang kepemimpinan Kristen. Kepemimpinan Kristen itu goalnya ya role-nya itu ya Yesus Kristus sebagai role modelnya. Lah, apa bisa manusia itu bisa sama seperti Yesus? Kemudian kok saya yondelalah bisa, Opa juga ngomong bisa gitu terus. Kok bisa? Kenapa? Ayatnya mana? Oh saya waktu itu butuh bantuan. Opa, ayatnya apa Opa? Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapa adalah sempurna. Sampai sekarang saya juga nggak ingat, tapi kata-katanya saya ingat, saya apa. Kita bisa sempurna Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus yang menyempurnakan kita. Amin. Dan bukan transformasi instan, bim salah bim besok aku lemah lembut gitu. Saya tuh kalau habis dimarahi gitu so lembut banget Bapak Ibu. Iya Pak, nurut banget. Tapi dengan kekuatan saya, namun ini enggak, buah roh ini bukan menjadi sebuah perubahan yang instan yang oh iya manis gitu, enggak. Tetapi ini menjadi gaya hidup yang terus diproses. Oh yo kadang metu galake, tapi kemudian
diproses lagi, akhirnya jadi kebiasaan lemah lembut. Kebiasaan murah hati biasanya ketemu orang nanti dhuwur ngisor. Tapi ini beda, ini suka menjadi orang yang berbeda karena diproses terus menerus. Amin. 9 buah roh ini berkenaan dengan hubungan dengan Allah, kasih, sukacita, damai, sejahtera. Ini hubungan dengan Allah. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan itu pada sesama. Kita harus sabar kepada sesama, murah hati kepada sesama. Nanti Kamis ya ini saya bagikan ya. Lanjutannya di hari Kamis Bapak Ibu. Yang mau datang harus datang. Supaya kita tahu 9 rasa itu dari buah Roh Kudus itu datanglah di hari Kamis. Dan yang ketiga itu hubungan terhadap kepada diri sendiri, penguasaan diri, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu ada di dalam diri sendiri. Dipupuk oleh diri sendiri, berhubungan dengan diri sendiri. 9 buah roh yang harus dihasilkan oleh anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan, di mana Roh Kudus sudah bekerja. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, namanya roh, pasti hasilnya buah roh. Betul enggak? Kalau bergaulnya sama Roh Kudus, hasilnya pasti hal-hal yang baik. Tapi kalau kebalikannya, bergaulnya dengan roh jahat, ya hasilnya perbuatan daging itu tadi. Padahal daging dengan roh itu berlawanan. Daging itu mati, roh itu hidup. Pilihannya sama seperti pahlawan-pahlawan pada saat itu, merdeka atau mati. Udah. Roh merdeka, daging mati. Benar enggak? Benar enggak? Mau pilih daging, mati. Mau pilih roh, merdeka. Kita itu pejuang loh Bapak Ibu. Kita itu pejuang loh. Mau hidup dalam roh, merdeka. Hidup dalam daging, mati. Pilihannya sama, merdeka atau mati. Dan kita anak-anak Tuhan sudah dimerdekakan oleh karena Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hasilkan buah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, buah jiwa-jiwa bagi Kristus. Ketika Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang bekerja di dalam kita ini menghasilkan buah roh, dan kita memiliki karakter, otomatis kita memiliki karakter ilahi di dalam hidup kita. Ini adalah karakter Kristus, kasih, sukacita, damai, sejahtera adalah Kristus. Karakter Kristus itu ada di dalam kita Bapak Ibu, secara otomatis kita dipandang. Kalau buah tadi, buahnya dinikmati oleh orang lain. Oh ini orang Kristen yang berbeda. Oh ini buahnya benar-benar, buah hidupnya bisa dinikmati. Kasihnya dapat dinikmati. Oh dia memberi sukacita ketika berada di tengah-tengah kita. Dia membawa damai di hidup kita. Kita menjadi agen perubahan. Dimanapun kita memberi dampak yang berbeda dan hasilnya adalah kita boleh memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus karena orang melihat kita. Oh beda ya, nek orang Kristen itu nek kita punya masalah beda ya caranya menghadapi ya. Oh orang anak Tuhan Yesus itu ya walaupun sudah disakiti, sudah ditinggalkan, hatinya dihancurkan, dipatahkan, diremehkan, tetapi tetap baik ya. Berbeda dengan
orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau mereka boleh katakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi kita enggak. Kita ganti semuanya dengan kasih. Karena kita berlebihan kasih Bapak Ibu. Kita itu terlalu banyak menerima Bapak Ibu. Menerima kasih, menerima kebaikan, blebek lama-lama. Kalau kita enggak bagikan akan menjadi mubazir, akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, ayo kita sudah dianugerahi anugerah Tuhan yang begitu melimpah buat kita. Kita mau bagikan hidup kita, berbagi hidup dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dimanapun kita berada, di sekolah, di kampung, di rumah, di masyarakat, di mana saja. Kita mau menghasilkan buah jiwa-jiwa bagi Kristus dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Lewat hidup kita menjadi kesaksian, lewat hidup kita menjadi surat Kristus yang berjalan. Amin. Hasilkan buah dalam hidup kita, buah pertobatan, buah roh, dan buah jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Inilah identitas kita, orang-orang yang merdeka, memiliki kemerdekaan ilahi, memiliki identitas, menghasilkan buah. Kita tundukkan kepala. Pemain musik silahkan maju ke depan. Haleluya. Ini kami Tuhan, anak-Mu yang terus hati jiwa kami berlimpah dengan syukur akan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memaknai kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kami. Dengan terus hidup berdiri teguh dan tidak mau dikenakan kuk perhambaan lagi, kuk dosa lagi. Hidup yang terus dipimpin dan berjalan bersama Roh Kudus untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Kami mau terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu, blessing ini kami terima Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu, firman-Mu terus berbicara di dalam hati kami, menjadi suara Allah yang terus terdengar, menjadi pelita bagi setiap langkah kaki kami, membuat iman kami semakin kuat, roh kami semakin perkasa untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan zaman. Kami terus berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian ya, setelah dimerdekakan dari segala dosa. Bisa? Setelah dimerdekakan dari segala dosa, maka hamba. Gak bisa ya? Gak bisa. Yuk yang jadul-jadul bisa kok. Setelah dimerdua, ini musik. Setelah dimerdekakan dari segala dosa, maka jadilah kamu hamba kebenaran. Setelah dimerdekakan dari segala dosa, maka jadilah kamu hamba kebenaran. Oke,
Bapak Ibu Saudara, hari ini kita lomba ya. Ini tak itu dulu ya. Tak handle dulu. Hari ini kita mau lomba, semua boleh ikut. Tadi saya bagikan firman Tuhan tentang 9 buah roh. Nah, Bapak Ibu harus berusaha untuk mencari 9 buah roh yang tertulis di kertas seperti ini. Seperti ini. Cedel banget itu. Gini, Bapak Ibu boleh cari di sekitar gereja ini saja. Waktunya mulai dari sekarang. Setelah dimerdekakan dari segala dosa, maka jadilah kamu hamba kebenaran. Setelah dimerdekakan dari segala dosa, maka jadilah kamu hamba kebenaran. Setelah dimerdekakan dari segala dosa, maka jadilah kamu hamba kebenaran. Yang sudah dapat maju. Dimerdekakan dari segala dosa, maka jadilah kamu hamba kebenaran. Setelah dimerdekakan dari segala dosa, maka jadilah kamu hamba kebenaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih kurang 2. Lah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih kurang 2. Ayo, aku ada di dalam sebuah maka jadilah depan hamba lihat di depan. Satu ada di depan, satu ada di belakang. Sama-sama cluenya ada di tempat yang kotak. Ada di tempat yang kotak, baik di depan atau di belakang. Opa nggak sampai keluar, Opa, nggak sampai keluar. Setelah dimerdekakan dari segala dosa, maka jadilah kamu hamba kebenaran. Setelah dimerdekakan dari segala, ini sudah ditemukan. Jadilah kamu hamba kebenaran. Oh, sudah diambil Oma. Oh, udah. Yang di dalam kotak sudah. Yang di dalam kotak udah, Butet. Sudah, 8. Oh, kurang 1 berarti. Kurang 1. Musik jangan berhenti dong. Setelah dari segala dosa, maka jadilah kamu hamba kebenaran. Oke, ya diurutkan kasih. Kasih yang mana kasih? Oke, kasih sukacita. Sukacita? Oh, berarti kabur berarti sukacita. Kabur berarti sukacita. Sukacitanya tidak ada di kertas. Nah, wes. Kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran.
kesabaran, kemurahan, lemah lembutan, kebaikan, penguasaan diri. Sukacitanya di hati kita, tapi karena saya bersukacita aku masih buat mati. Oke. Baik. Sekarang minta tolong Mas Bang Michael yang di sana itu. Nah, oke. Oke, tepuk tangan yang sudah berjuang hari ini untuk mendapatkan buah roh dan sebagai hasilnya Anda akan Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan reward. Tapi nanti endingnya ya bakalnya tetap pekerjaan para perempuan mau ngumbai, masak. Karena isinya jangan dilihat, tapi dinikmati. Itu ya, dibagikan berdasarkan di sini ada tulisannya apa ini ya? Kesabaran, sinten sabar. Mama, waduh, mama ditukar aja ini. Mama, ini kemurahan, sinten kemurahan. Tuker nama mama, ibu mama nggak mami. Kemudian apa ini? Sukacita mami gomi. Selamat. Seru-seruan aja nih Bapak Ibu. Kebaikan. Monggo Bu. Penguasaan diri. Ya. Damai sejahtera. Pekerjaan yang tidak kamu sukai. Pekerjaan yang tidak disukai Saisa. Kelemah lembutan. Kasih. Nyuh masak onde. Tambah manis. Oke, selamat buat semuanya. Setelah dimerdekakan Puji nama Tuhan, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Bersukacita hari ini dapat hadiah Bapak Ibu Saudara. Yang gak dapat hadiah jangan bersedih, kita semua dapat hadiah dari Tuhan, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, tiba saja kita akan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Petugas sekolah kita boleh dipersiapkan untuk maju ke depan. Haleluya. Kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau
menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Tuhan teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Shalom Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita arahkan tangan kita untuk persembahan pada hari Minggu ini. Kami mengucap syukur Bapa buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk berkat rohani-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah kami Tuhan boleh menghasilkan buah pertobatan, buah roh dan buah jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami juga berterima kasih Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kiranya kami memberkati Tuhan setiap mereka yang telah memberikannya dengan hati yang bersukacita Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk persembahan ini biarlah semakin memperlebar kerajaan surga-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Dan juga berkati Tuhan petugas maupun yang mengelola keuangan ini Tuhan, biarlah Kau yang berikan hikmat dalam mengelola keuangan ini Tuhan. Kau juga tambahkan setiap kebutuhan hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan persembahan kami di dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Gak ada suaranya. Merdeka. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pengumumannya yaitu saya mengingatkan bahwa besok tanggal 26 Agustus gereja kita akan mengadakan ibadah WBS Solo Timur. Jadi gereja ada 16 gereja khususnya wanita loh ya, bukan hanya ibu-ibu. Jadi akan beribadah di tempat ini bersama-sama. Jadi saya berharap Bapak Ibu pastinya khususnya ibu-ibu dan wanita untuk mendukung dan mendoakan acara ini. Setuju? Hari Senin tanggal 26 Agustus di hari Senin yang terakhir. Puji Tuhan, pagi hari ini kita ada keluarga baru yaitu Mas Kevin dan Ibu dari Salatiga. Bapak Ibu berikan salam. Haleluya, puji nama Tuhan. Beliau dari Salatiga dan putranya menjadi mahasiswa di UNS. Betul ya Ibu ya? Puji nama Tuhan. Saya terus berharap untuk Ibu dan Mas Kevin bisa bergabung di gereja ini. Puji nama Tuhan. Itu saja dari saya. Om Ishak mau memberikan 1-2 patah proklamasi sebelum tak tutup. Oh ya, baik. Ada 1-2 kata, tidak lama-lama ya. Silakan. Shalom. Puji Tuhan. 17 Agustus 45 adalah hari proklamasi kemerdekaan. Dari penjajahan siapa Bapak Ibu? Dari penjajahan siapa? Jepang. Ya. Yang terakhir dijajah siapa? Jepang. Terus dijajah Belanda. Sebelum Belanda? Raja-raja. Sebelum raja-raja, Indonesia itu adalah negara yang sudah berdaulat. Nusantara mengalami zaman keemasan, yaitu zaman Majapahit. Rajanya Hayam Wuruk, patihnya Gajah Mada. Wilayahnya sampai Thailand. Nusantara Jaya.
Tapi kenapa bisa menjadi hancur? Karena tidak rukun. Ya, setelah Majapahit dari tahun 1350 sampai tahun 1390 mengalami zaman keemasan, lalu timbullah kerajaan-kerajaan di Indonesia ini termasuk Kerajaan Demak, Banten. Akhirnya mereka tidak rukun, saling menghancurkan. Akhirnya situasi yang tidak rukun itu tahun 1500 dimanfaatkan oleh VOC. Pertama dagang, tapi akhirnya politik menjajah Indonesia. Kita bersyukur akhirnya tahun 1908 ada hari yang namanya Hari Kebangkitan Nasional yang dipimpin oleh Bung Tomo, disebut Budi Utomo. Itu dokter-dokter berkumpul membentuk satu wadah kemanusiaan, ekonomi, kebudayaan, belum politik. Tadinya hanya di Jawa, tapi merembat sampai seluruh Nusantara. Sehingga dengan wadah ini membangkitkan di dalam kelompok ini satu kelompok yang tidak pandang agama, tidak pandang ras, tidak pandang suku. Akhirnya membangun Indonesia bangkit untuk sadar bahwa sebenarnya kita ini satu bangsa. Bangsa apa? Bangsa Indonesia. Satu apa? Bahasa apa? Indonesia. Satu tanah air, Indonesia. Jadi bangkitnya tahun 1908. Lalu berkembang akhirnya membentuk satu keputusan bahwa kita adalah satu bangsa, maka lahirlah Sumpah Pemuda tahun 1928. Dan dengan bersatu, tadinya yang Ambon, yang sana, yang sini, yang situ, kita semua adalah bangsa Indonesia. Akhirnya mampu mengusir penjajah dari Indonesia. Karena apa? Bersatu. Dulu hancur karena tidak rukun. Setelah rukun jadi bersatu. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Akhirnya sampai sekarang ini kita telah dipimpin oleh 7 presiden. Sinten mawon? Bung Karno, Pak Harto, siapa lagi? Pak Harto siapa? Pak Habibie, terus siapa lagi? Gus Dur, terus Megawati, terus siapa lagi? Yudhoyono, terus terakhir Bapak Joko Widodo. Wakil presidennya? Tahu enggak? Soekarno Hatta. Pak Harto Hamengkubuwono. Pak Harto Adam Malik. Pak Harto Wirahadi Kusuma. Pak Harto Darmono. Pak Harto Tri Sutrisno. Pak Harto yang terakhir siapa? Budiono. Pak Harto yang terakhir siapa? Habibie, ya. Yang terakhir Habibie. Jadi ada 12 pribadi menjadi 13 wakil, ya, karena ada yang double. Pak Yusuf Kala double 2 kali, ya. Dan sekarang ini kita melihat banyak yang menggoyang, banyak yang ingin menghancurkan, banyak yang ingin, ya, banyak kejadian-kejadian dari sekian dekade ketidakrukunan. Mari kita jemaat pintu iman, kita bangun kehidupan yang bersatu. Roh Kudus hadir dalam hidup kita, menyatukan kita. Kita harus menjadi andil untuk bangsa ini, supaya bangsa ini tetap terus berjalan. Maka kita harus membangun satu kehidupan bersatu. Rukun agawe
Santoso. Sehingga sekali merdeka, kita tetap merdeka. Indonesia tidak akan hancur, tapi 2045 Indonesia emas akan dialami oleh bangsa ini. Asal kita semua bersatu, ya. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Kita harus tetap bersatu, tetap bersatu. Merdeka. Loh, kok orang suarane? Merdeka. Amin. Monggo Pak Musi. Puji Tuhan. Lewat 5 menit. Terima kasih Pak Ishak. Duduk di sini aja untuk menutup berkat. Yuk singer silahkan maju ke depan. Haleluya, haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Minta Mbak Feby. Haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kuasa-Mu di atas cinta endingku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu hatiku rindu, rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Inilah kerinduan kami Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan kami negeri yang merdeka. Sudah 79 tahun kami menikmati kemerdekaan, namun masih banyak yang belum merdeka ya Tuhan. Ada yang kurang merdeka jiwanya, hatinya. Tetapi pagi hari ini kami memandang Engkau. Jikalau anak itu memerdekakan, jikalau Yesus yang memerdekakan, maka kami merdeka dengan sesungguhnya. Terima kasih Engkau telah memerdekakan jiwa kami dari perbudakan iblis, dari perbudakan dosa, dan dari perbudakan maut. Kristus, terima kasih sebagai pahlawan kemerdekaan yang telah menyelamatkan kami, sehingga di dalam Kristus kami tidak menikmati kehukuman lagi, tetapi kami menikmati hidup yang kekal, kemuliaan bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Pakai terus, tambahkanlah hikmat dan urapan ilahi, sehingga menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat dan hidupnya menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa di surga untuk semua berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan damai sejahtera, kami pulang dengan kekuatan yang baru, kami pulang dengan kesehatan yang dijamin oleh Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa,
kami kembalikan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan penggembalaanmu. Bimbinglah mereka, tuntunlah mereka setiap hari, sehingga mereka menikmati kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan mereka dari hari ke hari sampai selama-lamanya. Terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, penyertaan-Mu sempurna atas kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu, kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dan terimalah berkat rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Yang percaya diberkati katakan sama-sama amin. Bapak Ibu, sampun kondurumin, tetapi di depan ada berkat jasmani untuk kita nikmati bersama-sama. Gusti berkahi. Amin.